judulnya debat antara Kristen dan Islam, maka menurut saya harusnya dibandingkan antara kemesiasan Yesus di Perjanjian Lama dan kenabian Muhammad di Perjanjian Lama. Nah, itu baru fair menurut saya. Andre Tunggal dalam live-nya mempertanyakan tentang debat antara Pendeta Esra Soru, Pendeta Budi Asali, Dondi Tandan Umar. Dia mengatakan, debat lintas agama, tetapi kenapa judul debat tidak seimbang? Kenapa hanya membahas nubuat Yesus dalam Perjanjian Lama? Kenapa tidak membahas nubuat Nabi Muhammad? Saya pikir kita yang awam ketika melihat ini, kita langsung merasakan bahwa ini kok sepertinya tidak seimbang. Karena harapan kita ketika judulnya adalah debat Islam Kristen, maka saya rasa masuk akal kalau kita kemudian mengharapkan bahwa pembahasannya nanti adalah berimbang antara dua pihak. Jadi ada keberatan dari pihak Islam kepada pihak Kristen, boleh, silakan. Tetapi dari pihak Kristen kepada pihak Islam pun harusnya diberikan ruang untuk punya keberatan, ya nggak sih? Sehingga saya jadi bertanya, kalau ngomong tentang nubuatan di Perjanjian Lama, tentang Yesaya 53, yaitu keberatan Islam terhadap Kristen, kenapa tidak juga membahas misalnya nubuatan Muhammad dalam Perjanjian Lama? Misalnya, begitu kan ya? Jadi, menurut saya, itu akan lebih seimbang. Karena kita sedang membandingkan antara iman Kristen terhadap kemesiasan Yesus Kristus di Perjanjian Lama, dan juga keyakinan Muslim akan kenabian Muhammad di Perjanjian Lama. Yang menurut saya harusnya itu akan menjadi lebih berimbang, menjadi lebih masuk akal, begitu. Karena temanya adalah debat Islam Kristen. Kecuali misalnya ini adalah debat Kristen Yahudi atau Kristen dan Yudaisme. Masuk akal sekali kalau misalnya Yudaisme kemudian membahas atau mempertanyakan Yesaya 53, karena ini sifatnya adalah antara dua pihak yang berkepentingan di dalamnya. Nah, makanya saya bilang ini lebih benar debat Kristen Yudaisme. Tapi kalau mau judulnya debat antara Kristen dan Islam, maka menurut saya harusnya dibandingkan antara kemesiasan Yesus di Perjanjian Lama dan kenabian Muhammad di Perjanjian Lama. Nah, itu baru fair menurut saya. Debat lintas agama membahas satu agama, baik atau buruk. Debat lintas agama yang hanya membahas satu agama memiliki potensi baik dan buruk. Dampak positif, pemahaman mendalam, memfokuskan pada satu agama memungkinkan pembahasan yang lebih detail dan mendalam tentang doktrin, sejarah, dan praktiknya. Hal ini dapat meningkatkan pemahaman peserta tentang agama tersebut. Menghilangkan stigma, diskusi terbuka dan jujur tentang satu agama dapat membantu menjernihkan kesalahpahaman dan stigma yang sering dikaitkan dengan agama tersebut. Membangun dialog, debat yang konstruktif dapat mendorong dialog antar umat beragama, membangun rasa saling menghormati dan toleransi. Dampak negatif, membatasi perspektif, membahas satu agama saja dapat mengabaikan perspektif dan pengalaman agama lain, sehingga menghasilkan pemahaman yang tidak lengkap tentang agama secara keseluruhan. Memicu konflik, debat yang fokus pada satu agama, terutama jika membahas topik sensitif, dapat memicu ketegangan dan konflik antar umat beragama. Menyederhanakan kompleksitas, agama adalah topik yang kompleks dan multidimensi. Membahas satu agama saja dapat menyederhanakan kompleksitas dan mengabaikan kekayaan dan keragaman dalam agama tersebut. Kesimpulan, debat lintas agama yang hanya membahas satu agama dapat memiliki dampak positif dan negatif. Penting untuk mempertimbangkan tujuan debat, format, dan peserta sebelum memutuskan apakah format ini cocok. Debat yang fokus pada satu agama harus dilakukan dengan hati-hati dan hormat, dengan fokus pada pemahaman dan dialog daripada konversi atau perdebatan. Penting juga untuk melibatkan perwakilan dari berbagai tradisi dalam agama yang dibahas untuk memastikan diskusi yang seimbang dan informatif. Debat lintas agama yang baik harus menghormati keragaman, mempromosikan pemahaman, dan mendorong dialog konstruktif.